Film bermula saat pria bernama Desmond Doss sedang membersihkan gereja. Tak lama kemudian, di luar terjadi kecelakaan. Ia pun langsung melihatnya dan memberikan pertolongan pertama. Ia menghentikan pendarahan menggunakan sabuknya, lalu membawa orang itu ke rumah sakit. Di sini dengan terkejutnya dokter itu berkata kepada Desmond bahwa ia baru saja menyelamatkan seseorang dari maut. Sementara dulu ia hampir saja membunuh kakaknya sendiri. Setelah itu ia pun berkeliling rumah sakit sambil menunggu sabuknya kembali. Lalu ia bertemu dengan seorang perawat cantik dan Desmond pun terpesona olehnya. Sejak saat itu, Desmond mulai sering berkunjung ke rumah sakit hanya ingin bertemu dengannya. Dan akhirnya mereka berdua menjalin hubungan. Keesokan harinya saat Desmond makan malam bersama keluarganya, hal sang kakak mengenakan seragam militer membuat orang tuanya terkejut dan terlihat bersedih. Hal tahu orang tuanya tidak akan mengizinkannya untuk mendaftar karena ayahnya adalah veteran Perang Dunia ke-1 yang berhasil kembali dengan selamat. Sedangkan semua teman seperjuangannya telah gugur, membuat ayahnya menjadi pemabuk dan kasar. Keesokan harinya, Desmond meminta izin kepada ceweknya bahwa ia juga ingin mendaftar sebagai petugas medis di medan tempur dengan ilmu yang ia pelajari dari buku ceweknya. Di sini Desmond melamar ceweknya dan berjanji akan menikahinya setelah Desmond lulus tes militer. Setelah itu, ia juga memberitahu ayahnya bahwa ia sudah mendaftar dan akan berangkat hari ini. Terlihat ayahnya sangat terpukul dengan keputusan kedua anaknya tersebut. Setelah itu, Desmond pun berpamitan. Sesampainya di kamp latihan tempur, Desmond berkenalan dengan beberapa anggota di asramanya yang akan menjadi satu tim dengannya. Setelah itu, atasan Desmond datang dan latihan pun dimulai. Everyone outside now. Move it. Saat proses latihan, semuanya terlihat baik-baik saja. Bahkan dalam latihan, Desmond lebih unggul dari yang lainnya. Namun pada saat latihan menembak, anehnya Desmond tidak ingin mengambil senjata yang sudah disediakan oleh atasannya. Bahkan atasannya pun memaksanya untuk mengambil senjata itu. Akan tetapi ia membantah dan tetap tidak mau mengambilnya dengan alasan ia tidak diperbolehkan memegang senjata. Di sini Desmond dibawa ke seseorang yang lebih berwenang untuk memerintahnya. Namun semua itu tidak membuatnya berubah pikiran. Ia bersikeras ingin menjadi petugas medis di medan tempur tanpa membawa senjata sama sekali. Singkatnya, ia dikenakan pasal militer dengan gangguan kejiwaan dan dicap sebagai penentang perang. Ia pun dipermalukan di hadapan anggota yang lain oleh atasannya. See, Private Doss is a conscientious objector. Do not look to him to save you on the battlefield. Saat malam hari, Smith teman seasramanya geram karena Desmond terlihat meremehkan yang lainnya termasuk dirinya. Di sini Smith memancing Desmond untuk memperlihatkan sifat aslinya dengan membulinya. Akan tetapi Desmond tetap sabar dan menuruti permainan Smith. Keesokan harinya Desmond dihadapkan lagi dengan atasan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ia ditanyai beberapa pertanyaan mengapa ia enggan memegang senjata. Desmond menjelaskan bahwa agamanya melarang ia untuk melukai bahkan membunuh. Karena membunuh adalah salah satu hal yang paling dibenci oleh agamanya. Mungkin semua agama ya. Maka dari itu ia hanya ingin membantu negaranya dengan menyelamatkan orang-orang di medan perang. Atasannya pun mengira kalau Desmond ini mendengar hal-hal gaib, padahal ia hanya menaati perintah agamanya. Di sini Desmond diperbolehkan ikut dalam berperang sebagai petugas medis dengan syarat dia harus menyelesaikan semua pelatihannya. Akan tetapi dua atasan yang ini kekeh pengen si Desmond keluar dari anggotanya. Perhaps we could help make leaving his idea. I want him gone. Setelah melewati latihan yang cukup melelahkan, malam harinya Desmond dipukulin sama teman seasramanya sampai babak belur tuh. Kemudian pagi harinya Desmond dicariin sama atasannya. Setelah melihat kondisi Desmond seperti itu, atasannya pun merasa kasihan. Ia menyuruh Desmond untuk menyerah dan pulang saja ke kampung halamannya sebagai warga biasa. Namun Desmond tetap tidak mau pulang karena keinginan mengabdi untuk negaranya masih besar. Melihat tekad Desmond yang begitu kuat, atasannya pun menyerah dan menanyakan siapa yang sudah memukuli Desmond sampai babak belur begitu. Namun di sini dia masih melindungi teman-temannya. Dia mengaku bahwa dirinya cuma terjatuh dari tempat tidur. I never said I was attacked, sorry. Well, what the hell are you saying, Doss? I sleep pretty hard.
Singkat cerita, mereka semua lulus pelatihan, kecuali si Desmond, karena ia belum menyelesaikan latihan menembak. Sedangkan atasan sebelumnya membolehkan Desmond ikut berperang sebagai petugas medis tanpa membawa senjata asalkan ia menyelesaikan seluruh pelatihannya. Di sini Desmond masih membantah ia sama sekali tidak mau memegang senjata meskipun itu perintah dari atasannya. Setelah itu, Desmond mendapatkan ancaman penjara hingga perang usai. Karena mencoba menentang perang, ia juga dituduh menentang semua atasannya. Refuse, and I will have no recourse but to court-martial you, and you will spend the duration of the war in a military prison. Di sini atasan Desmond yang ini kasihan kepadanya. Ia membujuk Desmond agar mengaku bersalah di proses sidang nanti, supaya Desmond bisa terbebas dari hukuman dan pulang sebagai warga biasa. Namun Desmond tetap tidak mau mendengarkan atasannya itu. Dengan terpaksa atasannya membawa kekasihnya untuk membujuknya. You don't have to use it, just meet them halfway. I can't do that. Yes, you can. It's just pride. Setelah itu, kekasih Desmond memberitahu kepada ayah dan ibunya Desmond bahwa Desmond akan terkena hukuman bila masih menentang atasannya dan tidak mau mengaku bersalah. Mendengar hal itu, ayahnya pun tidak tinggal diam. Ia langsung mendatangi teman lamanya, lebih tepatnya kapten ayah Desmond saat itu. May I help you, sir? I wish to speak to Brigadier General Musgrove. Di sisi lain, acara persidangan sedang berlangsung. Ayah Desmond yang hendak memberikan surat tidak diperbolehkan masuk. Sedangkan di dalam, Desmond dipojokkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari semua atasannya. Di sini Desmond angkat suara bahwa mereka semua telah salah menilai Desmond yang tidak mau memegang senjata dan membunuh musuh. Namun hukum tetaplah hukum bagi orang yang menentang atasannya. Akhirnya ayah Desmond pun diperbolehkan masuk dan memberikan surat dari Panglima Militer yang bertuliskan bahwa keputusan Desmond untuk mengabdi sebagai tentara medis adalah hal yang sangat sah. Dan keputusannya untuk memilih tidak memegang senjata dan membunuh orang bukanlah kemauan pribadi, namun perintah agamanya. Dan semua itu dilindungi oleh konstitusi dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hukum militer dan penentang perang. Setelah itu, Desmond mendapat cuti sebelum diberangkatkan ke medan tempur. Singkat cerita, akhirnya Desmond tiba di medan tempur yang sesungguhnya melawan pasukan Jepang yang sangat tangguh. Terlihat ada banyak mobil pengangkut jenazah tentara Amerika yang lalu lalang, membuat mental mereka yang baru saja tiba semakin terpukul. Akhirnya mereka sampai di lokasi medan perang di sebuah tebing tinggi yang bernama Hexau. Sebelum pasukan Amerika mendaki, kapal perang Amerika membombardir terlebih dahulu agar pasukan Jepang mundur. Lalu mereka semua pun langsung mendaki tebing itu. Setelah mereka semua sampai, mereka melihat banyak korban jiwa berserakan dan maju perlahan-lahan agar tidak terdeteksi oleh musuh. Tapi nah, perang pun pecah, bro. Di sini situasi begitu chaos. Pasukan Jepang menembaki balik pasukan Amerika sembali menghujani mereka dengan mortir. Desmond yang bertugas sebagai petugas medis pun dibuat sibuk oleh Jepang karena banyak yang terluka parah. Bahkan ia hampir terbunuh beberapa kali. Lalu ada teman seasramanya yang terkena ledakan sehingga kedua kakinya putus. Desmond pun dengan cepat menangani temannya tersebut, meski tenaga medis yang lain menyuruhnya untuk memberi morfin dan meninggalkan rekannya tersebut. Namun Desmond tetap menolongnya. Lalu di saat yang lainnya berlindung dengan senjata di tangan, nah ini si Desmond malah maju ke garis depan sendirian nih untuk menyelamatkan teman-temannya yang terluka tanpa henti. Mana nggak bawa senjata lagi, bro. Untung ia di backup oleh rekan seasramanya. Kini mereka semua menjadi satu tim, bro, meski pada awalnya membagongkan. Kemudian malam pun tiba dan semua pun mundur terlebih dahulu karena tidak mungkin mereka menyerang pada saat malam yang gelap. Tapi saat yang lain beristirahat dan berlindung, Desmond masih kembali ke garis depan untuk membawa para tentara lain yang masih terluka. Dan saat dirasa cukup, Desmond pun akhirnya mencari tempat berlindung untuk beristirahat. Desmond yang sedang berlindung bersama Smith pun bercerita tentang mengapa dia gak mau memegang senjata. Jadi dulu ayahnya Desmond yang mabuk selalu memukuli Desmond dan kakaknya. Akan tetapi Desmond masih terima itu. Tapi saat ayahnya menodongkan senjata ke ibunya, Desmond pun tidak tinggal diam. Ia langsung menarik pelatuk dan hampir menembak ayahnya sendiri. Makanya ia sangat trauma memegang senjata, ditambah dia tidak ingin membunuh dan menaati perintah agamanya.
Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Tak disangka-sangka, para tentara Jepang yang jumlahnya ribuan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah tanah. Karena jumlah yang sangat banyak, mereka pun terpojok dan terpukul mundur berlari menuju tebing Hacksaw untuk turun. Karena penyergapan mendadak, banyak korban berjatuhan di sana. Teman-teman Desmond pun banyak yang mati dan terluka di sana. Akhirnya semua tentara termasuk para atasan Desmond turun dan kembali ke markas. Desmond pun yang merasa dirinya tidak berguna melihat teman-temannya mati dan terluka benar-benar kebingungan. Sementara tentara Jepang sangatlah banyak dan masih terus menyerbu mereka. Di tengah kondisi yang sangat kacau, Desmond memohon kepada Tuhan untuk membantunya menyelamatkan nyawa lebih banyak lagi. Setelah itu, Desmond maju seorang diri. Desmond satu persatu menyelamatkan para tentara yang terluka. Ia pun menurunkannya memakai tali. Tentara yang berjaga di bawah pun dibuat kebingungan mengapa tentara yang terluka terus berdatangan dari tebing Hacksaw. Lalu mereka segera melaporkan hal tersebut ke komandannya. Komandan yang lagi frustasi di markas pun masih terus kepikiran bahwa masih banyak bawahannya yang terluka dan terjebak di atas sana. Tapi dia gak bisa berbuat apa-apa lagi, dan ia sudah meminta bantuan ke sana kesini untuk mengirim pasukan tambahan untuk membackup pasukan yang tertinggal di atas. Namun pasukan itu baru bisa datang esok harinya. Sementara Desmond yang masih di garis depan sendirian, tanpa memegang senjata sama sekalipun, dengan berani masih menyelamatkan teman-temannya meski pasukan Jepang ada di mana-mana. Bahkan tentara Jepang yang terluka pun Desmond obatin bro. Kurang baik apalagi nih si Desmond. Setelah menelusuri banyak spot, akhirnya Desmond bertemu dengan atasannya yang terluka. Di sisi lain, sang komandan pun kaget melihat semua anak buahnya yang ia kira sudah mati kini berada di ruang perawatan. Lalu saat komandan itu bertanya siapa yang telah menyelamatkan mereka semua, mereka pun menjawab bahwa Desmond lah yang telah menolong mereka sendirian di atas sana sepanjang malam. Setelah itu, komandan pun akhirnya segera mengumpulkan pasukan yang tersisa untuk kembali ke tebing Hacksaw. Di sini Desmond hampir kena headshot karena berhadapan dengan sniper jitu Jepang. Tapi dengan taktik pengalihan Desmond, akhirnya atasannya berhasil melumpuhkan sniper Jepang tersebut. Kemudian Desmond membawa atasannya yang terluka tersebut ke tebing Hacksaw sambil dikejar tentara Jepang. Akhirnya Desmond pun berhasil turun dengan selamat dari kejaran tentara Jepang. Setibanya di bawah, banyak yang tidak percaya bahwa tentara kurs krempeng gini bisa nyelamatin banyak teman-temannya tanpa menggunakan senjata sama sekali. Bahkan mereka menyebut Desmond sebagai pahlawan. Atasannya pun kini merasa telah salah menilai Desmond dan meminta maaf padanya. Keesokan harinya, para tentara sudah berkumpul kembali di tebing Hacksaw sembari menunggu Desmond selesai berdoa. Sebab mereka tidak mau naik ke atas tanpa si Desmond. Setelah itu mereka naik dan berperang kembali. Di sini Desmond lagi-lagi menyelamatkan teman-temannya meski dia terkena ledakan. Dan akhirnya tentara Amerika berhasil mengalahkan pasukan Jepang dan film pun tamat. Oke bro, itu adalah alur film dari Hacksaw Ridge 2016. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.